Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Miftahul Jannah, mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan tahun 2018-2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dalam kegiatan Permasi, persiapan mahasiswa berprestasi dengan tema Pandemi Bukan Halangan untuk Mahasiswa Beraksi. Aktif, kompetitif, seimbang, dan inovatif. Mari kita mulai. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu mahasiswa berprestasi tahun lalu kan ada seleksi dari fakultas dan disuruh membuat karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mempersiapkan itu gimana ya Kak caranya biar kita bisa percaya diri juga pada saat presentasi? Nah, kalau untuk seleksi dari fakultas itu sebelumnya aku ceritain dulu ya. Kenapa sih fakultas farmasi itu hanya seleksi di tingkat fakultas aja? Kenapa tidak di program studi? Nah, teman-teman kan udah tahu nih bahwasannya fakultas farmasi itu hanya punya satu program studi, yaitu program studi farmasi. Nah, oleh karena itu dari pihak fakultas maupun program studi itu langsung seleksi di tingkat fakultas aja. Nah, ketika teman-teman diperlukan atau membutuhkan atau dalam persyaratan itu dinyatakan bahwasanya harus membuat karya tulis, caranya itu teman-teman yang pertama adalah menentukan topik terlebih dahulu. Misalnya nih, teman-teman mau ngambil topik industri atau topik kimia analisis atau topik bahan alam atau topik farmakologi dan lain sebagainya. Teman-teman tentuin dulu nih satu topik yang menjadi prioritas dari teman-teman. Yang mana teman-teman kuasai topik tersebut, kemudian teman-teman bisa memahami topik tersebut dan teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan topik tersebut. Setelah itu, teman-teman rangkai dalam sebuah karya tulis. Ingat, ketika membuat karya tulis perhatikan persyaratan yang berlaku. Biasanya dalam kegiatan perlombaan maupun kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi itu terdapat aturan baku untuk membuat karya tulis. Nah, di situ teman-teman bisa memperhatikan bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pengertikannya, peraturan dan lain sebagainya. Setelah itu, teman-teman biasanya membutuhkan dosen pembimbing. Nah, ketika teman-teman udah punya nih sebuah karya tulis dari yang teman-teman pilih tadi, teman-teman bisa mencari dosen pembimbing. Yang pertama dengan cara menanyakan apakah dosen tersebut berkenan untuk menjadi pembimbing teman-teman ketika teman-teman melakukan pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, setelah dari situ teman-teman bisa berkonsultasi dan mengembangkan diri bagaimana caranya untuk berpresentasi di depan umum. Biasanya nanti teman-teman akan diberi kesempatan untuk menyampaikan atau untuk berlatih berpresentasi di depan dosen tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak, nanti teman-teman bisa melatih diri untuk berpresentasi di depan kaca menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika teman-teman berlatih secara terus-menerus dan konsisten, saya rasa percaya diri teman-teman itu akan meningkat gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu di awal tahun sudah memiliki rencana yang harus dilakukan pada tahun 2020, tetapi banyak rencana yang terpaksa tertunda atau dibatalkan karena pandemi COVID-19. Dan menurut saya mengganggu keaktifan untuk berkarya atau bahkan mengeksplor hal lain. Jadi menurut kakak, bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan keadaan ini supaya tetap berjalan? Nah, untuk penyesuaian di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Dimana kita ketahui bahwasanya sebenarnya manusia ini mudah beradaptasi dimanapun dan kapanpun. Sehingga ketika teman-teman sudah bisa melakukan penyesuaian dan keadaan di pandemi COVID-19 ini, oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah menjadi mawapres itu perlu keahlian apa saja dan bagaimana cara untuk mencapai keahlian tersebut. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya tidak ada peraturan teman-teman itu harus ahli di bidang apa, tapi teman-teman harus terus berkarya dan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sekitar teman-teman. Jadi misalnya dalam bidang akademik teman-teman berkarya melalui karya ilmiah, esai, kemudian pembuatan jurnal dan lain sebagainya. Kemudian di bidang non-akademik teman-teman bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seperti teman-teman bisa mengikuti volunteer, berdiskusi dengan banyak teman-teman yang lainnya, kemudian menjadi relawan, atau teman-teman malah bisa melakukan pembuatan gerakan sosial atau NGO, atau teman-teman bisa juga membuat suatu komunitas. Nah, itu. Jadi keahlian dari teman-teman itu sebenarnya adalah apa yang teman-teman bisa lakukan untuk diri teman-teman sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu.
Nah, ketika teman-teman berbicara terkait dengan akademik, biasanya untuk teman-teman yang berminat menjadi mahasiswa berprestasi, itu dalam bidang akademik itu mereka ahli dalam sebuah penulisan, kemudian teman-teman juga ahli public speaking, kemudian teman-teman banyak ikut kegiatan baik di universitas, fakultas maupun di luar itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi teman-teman selalu tebarkan kebaikan, bermanfaat bagi orang lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa malas dan apa saja kiat-kiat belajar yang efektif selama kuliah online ini. Nah, rasa malas ini biasanya problem seluruh mahasiswa, di mana mereka malas untuk belajar, malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk berdiskusi, bahkan biasanya mereka malas untuk ngapa-ngapain gitu loh. Nah, di situ biasanya kalau saya pribadi itu saya mengingat target yang akan saya capai nanti. Nah, ketika saya ingat target yang akan saya capai nanti, apakah rasa malas-malas dari saya tersebut berpengaruh terhadap target tersebut? Nah, apabila berpengaruh, maka itu akan sedikit menghilangkan atau bahkan bisa menghilangkan rasa malas tersebut. Sehingga ketika saya berpikir, oh ketika saya malas, nanti target yang saya capai itu akan mundur, akan menjauh dari saya. Nah, maka dari itu saya tidak boleh bermalas-malasan. Saya harus rajin, saya harus semangat untuk melakukan suatu hal yang positif untuk diri saya maupun lingkungan sekitar. Nah, apa saja sih kiat-kiat belajar yang efektif selama kuliah online ini? Yang pertama, kiat-kiat yang pertama adalah teman-teman mengetahui metode belajar dari teman-teman. Misalnya, teman-teman metode belajarnya itu yang harus menulis, atau teman-teman harus mendengarkan suatu rekaman atau melihat suatu video. Nah, teman-teman harus tentukan dulu nih metode yang paling maksimal ketika teman-teman belajar itu apa. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih metode yang pas dan maksimal ketika teman-teman belajar, teman-teman bisa atur waktu optimal teman-teman belajar. Ketika teman-teman tahu nih waktu optimal kapan teman-teman belajar, misalnya teman-teman itu optimal belajar pada saat pagi hari, atau malah sebaliknya, teman-teman lebih optimal belajar ketika pada malam hari, karena ketika pada malam hari teman-teman belajar itu lebih teringat, lebih nyantol, lebih lama gitu dalam ingatan. Nah, setelah itu teman-teman lakukan itu sesuai dengan waktu yang paling optimal ketika teman-teman belajar. Nah, yang terakhir tips dari aku itu adalah konsisten. Ketika teman-teman sudah tahu nih metode belajar teman-teman, kemudian waktu yang optimal ketika teman-teman belajar, teman-teman itu harus konsisten untuk menjalankan hal tersebut. Insya Allah tidak ada anak yang tidak pintar atau tidak ada anak yang bodoh ketika teman-teman itu mau berjuang lebih dari orang lain, seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman bisa melakukan 3 tips dari saya, yaitu tentukan metode belajar teman-teman, waktu optimal teman-teman belajar, dan yang terakhir adalah lakukan dengan konsisten. Nah, kemudian kiat-kiat belajar yang efektif itu selama kuliah online itu seperti apa sih? Kalau menurut aku ada 3 tips nih dari aku. Yang pertama adalah metode, waktu, dan konsisten. Nah, kita bahas dari metode dulu. Jadi teman-teman harus paham nih ketika teman-teman belajar metode yang pas itu seperti apa. Khususnya kuliah online nih, misalnya teman-teman itu lebih fokus mendengarkan suaranya, maka teman-teman pada saat kuliah online bisa merekam suara dari pematerinya. Atau teman-teman itu lebih bisa menangkap materi ketika teman-teman itu menulis. Maka ketika kuliah online berlangsung, teman-teman bisa melakukan penulisan atau mencatat dari materi yang disampaikan. Atau misal teman-teman itu lebih suka mendengarkan atau melihat videonya. Nah, berarti teman-teman juga bisa melakukan perekaman atau memperhatikan pada saat materi sedang disajikan. Nah, dari ketiga metode tersebut, itu teman-teman bisa pilih 1 atau mungkin bahkan 2 atau mungkin teman-teman bisa 3-tiganya, itu teman-teman lakukan. Nah, setelah itu yang kedua adalah waktu yang optimal ketika teman-teman belajar. Nah, teman-teman harus memperhatikan nih, misalnya pada saat kuliah online itu dilaksanakan pada pagi hari, ternyata teman-teman punya waktu optimal belajar itu pada saat malam hari. Oke, berarti teman-teman harus merekam materi yang disajikan. Nah, teman-teman pilih dari metode yang tadi, 3 tadi itu, menulis, mendengarkan, atau melihat, itu teman-teman aplikasikan pada waktu optimal teman-teman belajar. Jadi misalnya pada saat ternyata kuliah online itu pagi hari, nah teman-teman waktu optimal belajarnya pagi hari, maka teman-teman harus mengoptimalkan itu. Lakukan itu pada pagi hari semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah konsisten.
konsisten pada metode yang teman-teman pilih, dan konsisten pada waktu optimal ketika teman-teman itu belajar. Insya Allah nanti ketika teman-teman melakukan itu dengan konsisten, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang sesuai juga, sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dan sesuai dengan apa yang teman-teman capai, seperti itu. Jadi menurut aku kiat-kiat belajar itu tuh ada 3. Jadi metode, waktu, dan konsisten. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana meningkatkan motivasi untuk berprestasi di masa pandemi ini. Nah, kalau untuk motivasi berprestasi nih, kalau aku itu biasanya bikin roadmap target pencapaian. Jadi kira-kira dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ke depan, itu aku buat target pencapaian. Kira-kira dalam target itu tuh apa sih yang seharus segera aku capai, sehingga akan timbul motivasi dari diri ini sendiri untuk terus berprestasi. Misalnya dalam bidang akademik saya ingin berprestasi lomba karya ilmiah pada tahun ini, pada bulan ini 5 atau berapa gitu. Nah, jadi dari target itu akan timbul motivasi diri untuk terus berlatih, berkarya, dan terus mengerjakan hal untuk mencapai target tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman di masa pandemi ini, teman-teman bisa beradaptasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya, teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan online seperti volunteer online, terus webinar online, kemudian lomba-lomba online. Itu banyak sih menurut saya, dan itu positif semua feedbacknya ketika teman-teman menjadi mahasiswa, karena biasanya masa-masa yang indah sekali itu adalah ketika teman-teman menjadi mahasiswa. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah tidak menjadi mahasiswa, maka akses perlombaan, akses kegiatan itu biasanya terbatasi. Terbatasi oleh apa? Oleh status kemahasiswaan atau oleh umur dari teman-teman, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana sih tips membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan menyiapkan diri untuk menjadi mawapres mengingat mahasiswa farmasi yang sangat sibuk dengan perkuliahan. Nah, kalau ini kita akan berbicara tentang manajemen waktu. Jadi, manajemen waktu itu bagaimana teman-teman membagi waktu teman-teman untuk berkuliah, berorganisasi, maupun kegiatan pribadi di luar kuliah dan organisasi, atau di luar tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, ketika berbicara dengan manajemen waktu, tentunya teman-teman sendiri yang tahu nih pembagian yang sesuai dan yang pas untuk teman-teman itu apa. Kalau aku pribadi, aku akan belajar sesuai dengan waktuku belajar, aku akan bermain dengan sesuai waktuku saat bermain, dan aku akan istirahat sesuai dengan waktu istirahatku. Jadi biasanya ketika aku main bersama teman-teman, maka aku tidak memikirkan pelajaran. Bukan berarti maksudnya melupakan atau bagaimana, bukan. Tapi aku fokus bermain dengan teman-teman, maka aku akan menikmatinya. Dan aku enjoy gitu dalam kegiatan itu gitu. Tapi ketika aku belajar, maka full dari seluruh diriku ini itu belajar gitu. Baik itu pikiran, tenaga, tubuh ini itu aku fokuskan untuk belajar. Dan sebaliknya ketika aku beristirahat, maka aku juga akan fokus untuk istirahat. Tapi biasanya kalau aku pribadi, aku selalu mengerjakan tugas-tugasku sampai selesai dahulu, baru aku istirahat. Tapi biasanya ada juga nih beberapa orang yang mereka bisa beristirahat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan tugasnya. Jadi tergantung dari diri teman-teman, bagaimana teman-teman memanajemen waktu. Dan ingat, ketika teman-teman memanajemen waktu, teman-teman harus bertanggung jawab atas pembagian waktu yang teman-teman pilih. Karena ketika teman-teman punya rasa tanggung jawab atas waktu yang teman-teman pilih, maka teman-teman bisa menghargai keadaan apapun yang akan datang ketika teman-teman itu siap maupun tidak siap. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih tren pertanyaannya, yaitu tips dan langkah awal untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi bahkan saat kita masih belum memiliki rasa percaya diri untuk melangkah menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, tips dari aku itu ada 2, yaitu tekad dan nekat. Kenapa aku pilih kata tekad dan nekat? Karena yang pertama adalah ketika kita punya tekad yang kuat, biasanya kita kurang nekat. Karena apa? Kita terlalu berpikir panjang. Oh, sepertinya aku tidak bisa nih. Oh, sepertinya aku enggak deh. Sepertinya ini, sepertinya itu. Sebenarnya enggak, guys. Harusnya kalian itu bisa lebih nekat dari apa yang kalian bayangkan. Nah, kenapa gitu? Ketika teman-teman punya tekad nih yang kuat, tapi teman-teman nggak berani buat melakukan. Untuk apa gitu loh? Padahal teman-teman punya kesempatan yang sama seperti orang lain.
Karena aku yakin ketika orang lain bisa, maka teman-teman juga bisa. Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa. Tapi ingat juga bagaimana batasan teman-teman, bagaimana kemampuan teman-teman, apakah teman-teman bisa melewatinya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mahasiswa berprestasi itu kan terdiri dari beberapa program studi yang bisa mengikuti. Jadi standar penilaiannya dari segi apa ya Kak? Karena belum tentu program studi sastra menguasai matematika dan sebaliknya. Nah, untuk standar penilaiannya itu biasanya secara general atau umum. Jadi teman-teman itu dinilai dari mulai kepribadian teman-teman, kemudian sosialnya teman-teman, kemampuannya teman-teman, dan lain sebagainya. Namun, secara spesifik itu penilaian juga ada. Jadi misalnya kalau teman-teman dari program studi farmasi nih, maka teman-teman akan dinilai juga terkait dengan bakat di kefarmasiannya atau kemampuan di kefarmasiannya, seperti itu. Nah, ketika teman-teman punya nih suatu keunggulan atau suatu kelebihan ketika teman-teman dari program studi farmasi, maka itu akan menjadi daya jual dari kemampuan teman-teman. Jadi menjadi poin penting dalam suatu penilaian sebagai mahasiswa berprestasi. Karena secara umum memang mahasiswa berprestasi itu dipilih dari beberapa jurusan atau beberapa program studi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya program studi misalnya farmasi itu lebih unggul dibandingkan program studi matematika, karena yang dinilai adalah diri teman-teman sebagai mahasiswa berprestasinya, bukan program studinya. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus nih dari teman kita. Dia tuh nanyain, apakah hanya mahasiswa yang pintar dan yang sering aktif organisasi yang bisa menjadi calon mahasiswa berprestasi? Jawabannya itu enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak semua orang pintar dan tidak semua orang yang aktif di organisasi itu memiliki kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi atau memiliki keinginan menjadi mahasiswa berprestasi. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin menjadi calon mahasiswa berprestasi, maka teman-teman mantapkan niat diri teman-teman, lakukan usaha yang menunjang ke arah sana, dan buatlah target-target untuk mencapai keinginan tersebut. Dan teman-teman juga bisa mempertimbangkan ketika teman-teman ikut organisasi, itu apakah bisa menjadi poin penting atau poin yang dinilai ketika teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi. Karena biasanya ketika teman-teman menjadi aktif di organisasi, itu memang akan menjadi penilaian dari tim dewan juri untuk menilai bagaimana keaktifan teman-teman di kegiatan sosial atau di luar bidangnya teman-teman. Seperti itu. Karena ketika teman-teman bisa berorganisasi, artinya teman-teman bisa memanajemen waktu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah bisa memanajemen waktu teman-teman, berarti teman-teman sudah berada di luar zona dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya adalah, kapan kita harus memulai aktif untuk mewujudkan cita-cita menjadi mahasiswa berprestasi? Apakah bagi yang semester bawah sudah bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Nah, kalau teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi, maka mulailah secepat mungkin, sedini mungkin, atau bahkan teman-teman bisa mempersiapkannya sebelum teman-teman menjadi mahasiswa. Karena itu juga menunjang dalam penilaian mahasiswa berprestasi. Misalnya, teman-teman ketika menjadi siswa di SMP atau SMA, teman-teman aktif dalam kegiatan berorganisasi, atau teman-teman aktif dalam kegiatan perlombaan, atau ekstrakurikuler yang diadakan di SMP maupun SMA yang teman-teman ikutin dulu. Nah, setelah itu, ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman tinggal mengembangkan, mengasah kembali. Nah, setelah itu, teman-teman bisa mempersiapkan sejak dini. Ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi, caranya gimana? Teman-teman bisa cari info, teman-teman bisa bertanya, kemudian teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan cara mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang untuk penilaian mahasiswa berprestasi. Nah, apakah bisa bagi semester bawah? Jawabannya bisa-bisa aja, karena apa? Biasanya dari pemilihan mahasiswa berprestasi itu akan dibuka pada semester 3 dan semester 5. Jadi teman-teman bisa nih untuk mempersiapkan diri di 3 semester awal. Ketika teman-teman sudah mempersiapkan diri lebih dahulu daripada teman-teman yang lain, maka kalian udah punya poin yang lebih nih dari teman yang lainnya. Jadi ketika memang pembukaan mahasiswa berprestasi, maka teman-teman tinggal mendaftarkan diri dan tinggal menunggu hasilnya. Apakah teman-teman lolos atau tidak, seperti itu. Jadi untuk mulailah sejak dini, secepat mungkin, dan persiapkan segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa berprestasi.
Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya juga dan kadang menjadi momok buat teman-teman yang lain ketika ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Apa sih pertanyaannya? Oke, aku sebutin ya. Apabila nantinya kita terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, apakah selalu dituntut untuk selalu memberikan prestasi terhadap universitas? Dan apa saja kemudahan yang diberikan universitas selama kuliah dengan predikat mahasiswa berprestasi? Nah, ketika dituntut sih sebenarnya enggak ya teman-teman. Tapi lebih teman-teman itu memiliki suatu kesadaran atau kewajiban dari diri teman-teman sendiri untuk terus berkarya, untuk terus berprestasi. Karena apa? Ketika teman-teman sudah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, artinya ada suatu tanggung jawab ketika teman-teman menyandang nama tersebut. Maka teman-teman harus bisa membagi diri teman-teman untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Seperti misalnya teman-teman ketika sudah pemilihan mahasiswa berprestasi dan dinyatakan sebagai mahasiswa berprestasi, teman-teman bisa terus berkarya, teman-teman bisa terus bermanfaat bagi teman-teman yang lain atau bagi lingkungan sekitar teman-teman. Sebenarnya tidak ada tuntutan, tidak ada suatu keharusan, tapi lebih ke kesadaran diri dari teman-teman dan bagaimana teman-teman menyikapi diri teman-teman sendiri untuk bisa bermanfaat bagi diri teman-teman maupun bagi orang lain. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan manfaat apa saja nih atau kemudahan apa saja yang diberikan universitas terhadap diri kita. Kalau untuk manfaatnya itu banyak banget ya teman-teman. Pasti teman-teman itu akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan akses, kemudian banyak nih teman-teman yang teman-teman kenal di luar lingkup dari program studi teman-teman, atau bahkan teman-teman bisa ketemu orang-orang baru. Nah, biasanya kalau dari universitas itu akan memfasilitasi teman-teman dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan. Nah, dari situ ketika teman-teman dilatih dan dibina dari universitas, maka itu akan memberikan suatu kemudahan buat teman-teman untuk terus berkarya, untuk terus mengembangkan potensi diri teman-teman. Nah, dari situ biasanya nanti kemudahan-kemudahan yang lainnya akan teman-teman dapatkan seiring berjalannya waktu sampai teman-teman sudah lulus nanti gitu. Nah, ini nih, ketika kehilangan motivasi. Jadi ada yang bertanya, untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu kan mengharuskan kita untuk mengejar prestasi selama kuliah. Pernahkah di tengah-tengah perjalanan mengalami masa-masa procrastination atau kehilangan motivasi? Dan bagaimana caranya untuk menjalani dan mendapatkan kembali motivasi tersebut? Dan menjadi mawapres jelas ada benefitnya tersendiri. Namun menurut based on experience, kerugian apa selain menyita waktu dan tenaga? Nah, kita berbicara dulu terkait dengan kehilangan motivasi. Untuk aku sendiri, untuk aku pribadi itu biasanya ketika aku sudah kehilangan motivasi, itu aku memerlukan waktu sejenak untuk berpikir dan mengingat kembali target apa yang ingin aku capai. Ketika aku ingat kembali nih target apa yang ingin aku capai, biasanya perlahan-lahan motivasi itu akan muncul dari diriku sendiri. Nah, biasanya juga aku mencari motivasi melalui beberapa media, membaca, kemudian menelaah, sehingga menguatkan diri kembali untuk mencapai target-target yang akan aku capai nanti. Dan aku selalu ingat bahwasanya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang nggak bisa. Semua orang bisa ketika memang orang itu mau dan mau berusaha atau mau bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, ketika aku kehilangan motivasi, maka aku akan selalu ingat target apa aja yang akan aku capai. Kemudian selanjutnya nih, benefitnya itu memang banyak banget. Dan kerugiannya apa sih selain menyita waktu dan tenaga? Kalau menurut aku menyita waktu sih enggak ya teman-teman. Karena apa? Aku enjoy menjalaninya. Aku suka di situ. Ketika teman-teman enjoy, teman-teman nyaman, maka teman-teman nggak ngerasa bahwasanya hal yang teman-teman lakuin itu menyita waktu teman-teman. Kalau untuk tenaga, berbicara dengan tenaga itu kembali ke fisiknya teman-teman ya. Kalau aku pribadi, aku memang mengatur bagaimana pola makanku supaya tenaga tubuhku itu kuat. Ketika aku menjalaninya aktivitas sehari-hari aku, baik itu aku kuliah, praktikum, aku berorganisasi, atau aku ikut kegiatan di luar organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi di situ, kalau misalnya sebagai mahasiswa berprestasi, menurut aku menyita tenaga dan waktu itu enggak. Karena apa? Karena aku nyaman, karena aku enjoy menjalaninya.
Dan kalau untuk kerugian yang lainnya itu nggak ada sih ya teman-teman, karena apa? Justru banyak banget benefit yang akan kalian dapat ketika kalian menjadi mahasiswa berprestasi. Kalian bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang lainnya, kemudian bertukar pengalaman, kemudian kalian juga bisa terus mengasah diri, mengembangkan potensi diri, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku untuk kerugiannya itu nggak terlalu berat ketika memang teman-teman enjoy dan suka di bidang itu gitu. Nah selanjutnya nih, ketika melihat situasi ini yang tidak beraktivitas secara normal, jadi ini maksudnya situasi pandemi COVID-19 ya, ternyata masih ada nih yang mengadakan lomba penelitian seperti karya tulis ilmiah. Dan kita rasa ada ide untuk ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut karena event dari lomba tersebut sangat bagus. Akan tetapi, nanti juga diharuskan melakukan penelitian yang berkaitan dengan lomba ini. Seperti itu baiknya bagaimana ya? Apakah lanjut atau stop? Kalau menurut aku, mending tetap lanjut aja karena tidak ada salahnya kalian mencoba. Ketika memang mengharuskan penelitian, maka kalian bisa mempertimbangkan apakah penelitian tersebut harus dilakukan di dalam laboratorium atau teman-teman bisa melakukan akses yang lainnya, seperti misalnya alternatif ketika teman-teman harus melakukan di laboratorium, teman-teman bisa membuat prototipe dalam bentuk visual atau teman-teman bisa membuat prototipe dalam bentuk lainnya. Jadi tidak serta-merta bahwasanya itu menjadi batasan teman-teman untuk mengikuti event tersebut karena memang dinyatakan bahwasanya event tersebut sangat bagus. Jadi apa salahnya ketika teman-teman mencoba dulu. Nah, ketika nanti teman-teman menemukan masalah, maka teman-teman akan bisa melakukan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, itu teman-teman dapatkan ketika teman-teman mau mencoba. Jadi kalau menurut aku, teman-teman lebih baik mencoba terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai hal yang akan terjadi di depan. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana cara meningkatkan sikap aksi, yaitu aktif, kompetitif, seimbang, inovatif bagi mahasiswa yang kurang percaya diri. Nah, berbicara terkait dengan kurang percaya diri, maka teman-teman bisa menggali potensi diri masing-masing dulu. Seperti misalnya aku merasa kurang percaya diri ketika aku berada di kerumunan banyak orang. Maka aku harus mengenali bagaimana aku mensiasati hal tersebut supaya aku bisa percaya diri. Nah, ketika teman-teman sudah menggali potensi diri, teman-teman lebih mengenali diri sendiri, maka teman-teman bisa cari alternatif atau memberikan solusi untuk diri sendiri untuk lebih percaya diri. Nah, caranya dengan apa? Caranya teman-teman bisa terus berlatih, kemudian teman-teman konsisten dalam latihan teman-teman, insya Allah nanti teman-teman bisa lebih percaya diri. Nah, ketika berbicara dengan sikap aksi, aktif, kompetitif, seimbang, dan inovatif. Nah, ini teman-teman harus punya perencanaan. Perencanaan teman-teman harus difikirkan secara matang, bagaimana ketika teman-teman aktif dalam sebuah kegiatan. Kemudian bagaimana teman-teman ketika berkompetisi dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian bagaimana teman-teman caranya untuk seimbang menjalankan apa yang teman-teman wajibkan, misalnya seperti teman-teman wajib berkuliah, terus teman-teman suka berorganisasi. Kemudian dan inovatif. Ingat, ketika berbicara dengan inovatif, teman-teman harus memulai atau berpikir di luar kebiasaan teman-teman atau di luar batasan teman-teman berpikir. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman meningkatkan sikap aksi, maka teman-teman harus punya planning terlebih dahulu, perencanaan terlebih dahulu. Setelah itu susun apa yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu, target apa yang akan teman-teman capai terlebih dahulu. Setelah itu lakukan hal itu secara bertahap, konsisten hingga teman-teman merasa bahwasanya sikap aksi dari teman-teman itu sudah muncul, perlahan-lahan muncul dan terus nanti akan berkembang. Ketika sudah berkembang, maka teman-teman akan merasakan bahwasanya teman-teman itu memiliki sikap aksi. Seperti itu. Nah, ini ada yang nanyain terkait dengan perlombaan. Nah, di sini nanya, dalam beberapa perlombaan yang dilaksanakan secara berkelompok, bagaimana cara memilih tim yang tepat dan bagaimana caranya sehingga tim tersebut dapat kompak dalam persiapan menuju lomba hingga akhir perlombaan. Nah, ini biasanya beberapa teman-teman itu untuk mengikuti lomba itu berpikir, tim aku siapa ya? Aku mau ngajakin dia, enak nggak ya? Kira-kira dia bisa diajak berkomunikasi dengan baik nggak ya? Dia bisa nggak ya aku ajakin untuk mencapai targetku? Nah, ketika teman-teman memutuskan itu, yang pertama teman-teman harus pikirkan adalah teman-teman nyaman nggak kerja sama mereka.
teman-teman enjoy nggak ketika teman-teman berdiskusi dengan mereka? Nah, setelah kalian udah merasa nyaman, enjoy sama mereka, kalian percaya nggak sama mereka? Ketika teman-teman sudah merasa percaya sama mereka, maka teman-teman bisa memilih mereka untuk menjadi tim dari teman-teman. Nah, ketika menjadi tim dari teman-teman, teman-teman bisa diskusi ini. Kira-kira pencapaian apa nih yang mau teman-teman capai dari kegiatan perlombaan tersebut? Apakah sesuai, apakah tidak? Apabila tidak sesuai, maka teman-teman bisa diskusikan bagaimana mengambil titik tengahnya. Misalnya, teman-teman nih mentargetkan untuk juara, tapi teman yang lainnya nggak juara nggak apa-apa, yang penting kita bisa ikut. Nah, teman-teman harus bisa berdiskusi bagaimana caranya mengambil titik tengah dari perbedaan pendapat tersebut. Nah, setelah itu, ketika teman-teman sudah nyaman, sudah enjoy, sudah percaya, dan sudah memiliki target yang sama, saya rasa nanti ketika teman-teman melaksanakan perlombaan atau persiapan perlombaan, itu akan baik-baik aja. Dan ketika misalnya teman-teman menemukan problem atau masalah di tengah-tengah perlombaan atau sebelum perlombaan, bahkan setelah perlombaan, teman-teman harus ingat bahwasanya komunikasi itu adalah hal yang utama. Maka, teman-teman komunikasikan. Apa sih yang menjadi masalah dari teman-teman dengan teman yang lainnya? Nah, ketika sudah dikomunikasikan dengan baik, insya Allah suatu masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik juga. Ingat bahwasanya kita hidup untuk mencari teman, bukan untuk mencari musuh. Nah, selanjutnya nih, apa yang akan dilakukan dalam suatu perlombaan ketika tidak mencapai target atau juara dari perlombaan tersebut? Kalau saya pribadi, saya tetap bersyukur atas apa yang telah saya lewati. Misalnya dalam suatu perlombaan, ternyata saya tidak juara. Saya tetap bersyukur karena saya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kenapa? Karena banyak di luar sana, teman-teman kita atau orang-orang lainnya itu tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Maka ketika kita tidak mencapai target tersebut dan kita bersyukur, itu alangkah lebih baik daripada kita mengeluh. Karena apa? Ketika kita bersyukur itu nikmat Tuhan, nikmat Allah yang Maha Kuasa itu akan terasa di dalam tubuh ini, dalam kehidupan kita. Nah, ketika misalnya memang tidak juara dan tidak mencapai target tersebut, maka itu akan menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan saya untuk mengikuti kegiatan yang selanjutnya atau perlombaan-perlombaan yang selanjutnya. Nah, itu akan menjadi tolak ukur hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki dan hal-hal apa saja yang tidak perlu saya lakukan kembali. Nah, setelah itu, insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, cukup sekian jawaban dari saya. Apabila kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, semangat buat semuanya, buat persiapan mahasiswa berprestasi tahun 2020.